anak ke barak itu dangkal. Ono Surano tukang baso di Lewigo. Ono Surano di Sorodot nih. Guys, kita disuguhkan sama tontonan yang terkesan cerdas, tapi justru hakikatnya dungu. Ya, bodoh. Karena sebaik dan sebagus apapun retorika, tanpa kerja itu nol besar. Ya, tapi justru yang dianggap bodoh, yang dianggap dangkal, tapi banyak data dan fakta realita yang menunjukkan kemajuan, ya, perkembangan yang sangat luar biasa. Sahabat, ya, pecinta KDM saya undang, ya, untuk kumpul di video ini. Ya, kalau perlu sebarkan, karena ini netizen dan para tokoh, ya, banyak yang membela KDM. Kenapa? Karena realita menunjukkan fakta, ya, yang sangat luar biasa di sosok KDM. Yang nyata, kerja ikhlas, bukan cuma pandai beretorika. Itulah. Cikidot, tonton aja sahabat, ya. Kepada perusahaan-perusahaan pemasang iklan di televisi dan di medsos, jangan pasang iklan kalau televisi tersebut atau medsos tersebut masih mengundang Rocky Gerung sebagai narasumber yang hampir setiap kata-katanya selalu mengejek orang, bahkan menjelek-jelekan pejabat pemerintah Indonesia dan berbagai orang, ya. Jadi sekali lagi, kalau kau memang adalah pendukung pemerintah, jangan pasang iklan di televisi yang masih memuat, yang masih mengundang Rocky Gerung sebagai narasumber dalam berbagai diskusi, yang omongan mulutnya selalu menjelek-jelekan, bahkan menghina oknum-oknum pejabat pemerintah. Dan saran saya kepada pemerintah Indonesia, khususnya Pak Prabowo, agar Rocky Gerung dikirim ke barak tentara agar dilatih tubuh dan mulutnya, okay? Ya, agar dilatih tubuh dan mulutnya. Dan Hotman mendukung Deddy Mulyadi, okay? Pengacara Hotman Paris yang memberikan komentar menahok kepada pengamat politik Rocky Gerung. Pasalnya, Rocky Gerung sempat menyebut visi Deddy Mulyadi sebagai pemimpin daerah dangkal. Hotman menilai Rocky Gerung yang cocok dikirim ke barak militer. Kegeraman itu diluapkan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Sabtu tanggal 24 Mei. Ia menyatakan mendukung dan membela Deddy Mulyadi. Lantas Hotman mempertanyakan prestasi dari Rocky Gerung. Menurut pengacara kondang itu, Rocky Gerung omon-omonkan hanya mampu menghafal teori filsafat. Namun Rocky Gerung dinilai tidak mampu mewujudkan dalam karyanya yang menghasilkan dan bermanfaat. Hotman pun menyinggung Rocky Gerung yang hanya mencari nafkah dengan menghafal teori filsafat dan mendapat honor menjadi narasumber. Oleh sebab itu Hotman menilai Rocky Gerung cocok dikirim ke barak militer agar tubuh dan mulutnya disiplin. Ia juga menyinggung terkait orang yang memiliki otak normal dan prestasi adalah orang yang mampu menerapkan teori untuk menghasilkan manfaat bagi manusia. Namun jika tidak ada hasil nyata dari teori tersebut, Hotman menilai otaknya tidak berfungsi normal. Sebelumnya Rocky Gerung melontarkan kritik tajam terhadap gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi. Rocky juga menyinggung program Deddy mengirim anak-anak nakal ke barak militer sebagai contoh kebijakan dangkal. Abi kan ngarahin ke wila apa ayo repot nih. Ini inung. Alhamdulillah. Jadi bapak abdi. Kumaha nu barang kali nu. Can kapan bapak. Wah, bisa nyelai. Bapak kenal di YouTube apa? Bapak wing ya bapak. Saya nuhun, ibu sehat. Entos, tah. Jajan kayak. Ini foto Pak. Bapak tali pun Pak. Jangan lupa.
dan biarlah YouTube, Facebook. Sore Pak, sore banget Bapak teh. Saya bingung. Ya. Ayo. Di negara yang maju itu semuanya warga negaranya itu wajib militer. Ya mungkin tuh. Ya jadi di Rindam itu sudah ada kurikulum. Apakah itu disesuaikan dengan budget dari si perusahaan atau si yang mau berkomitmen dengan TNI. Misalnya 10 hari kurikulumnya seperti ini gitu. Materinya apa saja gitu. Kebanyakan disiplin sih, bangun pagi, bagaimana cara membersihkan tempat tidur gitu aja. Iya, seperti itu. Kemudian sebelum itu biasanya ibadah bersama-sama sesuai agamanya masing-masing. Jadi dia memanfaatkan waktu dengan efektif, efisien. Jam 7 mungkin sudah apel, dicek kerapihannya, sepatunya disemir enggak, seperti itulah. Tapi bukan berarti ini mengarah ke militeristik gitu ya Pak? Bapak membantah itu Pak, bahwa mungkin masalah itu seperti Jadi jangan terlalu berlebihan ya. Kita ini artinya siap ya mendukung Pemprov? Di negara yang maju itu semuanya warga negaranya itu wajib militer. Anda berpikirnya seperti itu saja, ya. Singapura, Korea, semua. Tapi terbuka ya kalau tidak hanya Jawa Barat saja, daerah lain juga mungkin akan menyusul. Ya tadi saya bilang, jadi waktu saya dan Rindam 2 itu perusahaan Bukit Asam ya, itu punya PTBA itu punya MOU dengan Rindam. Setiap personil yang baru mau masuk PTBA ke saya dilatih di kita. Latihnya tadi itu dia maunya apa gitu, kita ada rapat gitu. Oh saya pengennya ini dulu saya Asop Divisi 1 itu bahkan dari Kalimantan PT apa saya lupa ya, saya lupa lah. Itu sampai tadinya mau PHK terus dia ceweknya ngobrol dengan saya, Pak Agus, saya punya masalah ini apa, saya mau PHK 3.000 personil. Masalahnya apa Pak? Ya jadi penghasilannya menurun. Oke, kita bicara. Ternyata masalahnya waktu saja, tidak disiplin gitu. Yang misalnya istirahat jam 12, harus main lagi jam 1, dia masih ngobrol, masih ngopi, dia operatornya kerjanya jam 2, sehingga 1 jam kan hilang, sehingga pendapatan menurun gitu. Nah, dengan disiplin, dengan diberikan pelatihan disiplin di TNI, dia jadi waktunya tuh jadi efektif gitu. Kenapa ya orang itu mengagumi Kang Deddy sementara Kang Ondo menjelaskan secara cukup detail tadi ya persoalan-persoalan yang timbul akibat gaya kepemimpinannya Kang Deddy. Saya rasa begini, masyarakat udah capek kali ya melihat pemimpin-pemimpin atau wakil rakyat atau pejabat yang nggak mau turun ke bawah, nggak ketemu sama rakyat, ngomongnya teori-teori besar, tapi nggak menerapkan apa yang diteorikan itu secara nyata. All of a sudden, datanglah Deddy Mulyadi. Ya, saya harus ingatkan ya, Deddy Mulyadi ini adalah orang yang mula-mula adalah anggota DPRD, terus naik jadi wakil bupati, terus naik jadi bupati, terus mau maju jadi gubernur, kalah kan ya, 2018 kalah, tapi dia jadi anggota DPR lagi kan, ya DPR. Jadi saya mau bilang asam garamnya Deddy Mulyadi ini
nggak perlu diragukan lah. Dia emang udah kenal betul nih cara kerja pemerintah, cara kerja DPR, cara kerja DPRD. Dan barangkali dia udah, apa istilahnya, udah nggak tahan lah. Ya, kan dia berulang kali tuh bilang, ada rekamannya, dia bilang, saya tidak ingin menyatakan persetujuan saya bahwa dia tidak bicara sama DPRD atau DPR ya, DPRD lah. Tapi dia bilang nanti kalau kita ngomong, kali hari pertama, besoknya ngomong lagi, hari ketiga ngomong lagi. Dia ketika bicara tentang pembongkaran di Puncak, itu ujung-ujungnya nggak bakal dibongkar, dia bilang. Buat saya ini saya akan bilang, tapi masa sih nggak ada cara lain gitu ya? Dia kan betul-betul gini, bro. Datang, dia bilang ini nggak benar, langsung. Ya ini kan juga kita sebagai warga negara yang awam nih biasanya memang berpikir kacau ya pembangunan di Puncak nih ya. Ini orang-orang kaya ini emang seenak-enaknya aja bangun di sini. Ini orang awam nih kan. Nah dia sekarang udah bukan jadi orang awam. Dia datang, dia pejabat, dia gubernur, gitu dia bilang ini nggak boleh bongkar. Masih berusaha, orang itu berusaha beradu jawab dengan dia bilang enggak, ini dibongkar aja semua. Dan ternyata bukan cuma itu satu, bukan cuma si tempat wisata itu satu. Tadi Kang Ono menyebut ada 9 atau 10 lainnya ya. Udah pada nonton belum Indonesia Liars Club, kumpulan haters-hatersnya Pak Deddy Mulyadi? Yang saya lihat di sini udah nggak zaman sekarang kumpul-kumpul di tempat yang mewah, berpakaian rapi, duduk di bawah AC, mengkritisi pemerintahan Pak Deddy Mulyadi, sedangkan orang yang mengkritisinya seperti Pak Ono Surono, Rocky Gerung, no action. Pak Deddy Mulyadi mempunyai program yang jelas dan tidak bisa disamakan dengan program-program Pak Jokowi terdahulu. Kalau misalkan program Jokowi terdahulu adalah program yang tidak jelas ukuran pelaksananya seperti apa. Kalau misalkan program Pak Deddy Mulyadi sekarang adalah program-program yang memang jelas seperti apa pelaksanaannya, sudah terlihat. Namun yang sekarang saya pertanyakan adalah, ini orang-orang yang mengkritisi ini, mereka ini udah melakukan apa untuk negeri ini? Udah bisa berbuat apa untuk negeri ini? Terutama nih kemarin ada ngomong para Rocky Gerung ngomong gini, bahwa Pak Deddy Mulyadi adalah orang yang berpikiran dangkal. Indonesia lebih suka orang yang berpikiran seperti Pak Deddy Mulyadi daripada orang yang berpikiran seperti Anda yang obrolannya berputar-putar seakan orang yang paling cerdas. Sedangkan apa sebenarnya yang sudah Anda berikan untuk bangsa ini dan juga untuk rakyat Indonesia, untuk membantu rakyat Indonesia? Terus ada omongan bahwa Pak Deddy Mulyadi adalah gubernur lambe turah. Ya jelas, Pak Deddy Mulyadi pasti banyak orang yang melihat karena kerjanya nyata. Kalau misalkan Pak Ono Surono itu kerjaannya itu kalau nggak di gedung itu juga walk out waktu rapat, terus juga di Indonesia Liars Club. Ya kerjaannya itu aja, seremoni-seremoni, rapat-rapat, diskusi-diskusi. Kalau nggak ada turun ke rakyat, malulah kalian ngobrol seperti itu, ngobrol di elit di atas, sedangkan Pak Deddy Mulyadi bekerja di bawah, berkumpul bersama rakyat, bahkan live dia bersama rakyat. Rakyat merasa mempunyai sosok ayah istilahnya, yang awalnya mungkin rakyat Indonesia semuanya udah, termasuk saya juga awalnya udah udah hopeless lah, udah nggak ada harapan lah, ini negeri ini mau kemana ya, tinggal hancurnya. Datang pada Deddy Mulyadi kita ada harapan tentunya, karena mau siapa lagi yang kita harapkan saat ini? Ada kita pejabat yang bisa kita percaya saat ini. Itu aja intinya. Semangat buat Pak Deddy Mulyadi, jangan istilahnya jangan terpengaruh oleh para haters. Istilahnya ada pepatah yang mengatakan, yang sering kita dengar, anjing menggonggong kapilah berlalu. Biarkanlah anjing-anjing tetap menggonggong. Dan juga tenang netizen di Indonesia, siap membantu Pak Deddy Mulyadi. Gak usah bayar bajar Pak Deddy Mulyadi, kita dukung sama-sama. Hidup Pak Deddy Mulyadi. Ini serius sih, ntar dulu. Apa Anda ingin mengatakan apa sih pada bagian ini sebenarnya? Ya kan kebanyakan dana-dana pemerintah itu kan digunakan hanya kegiatan rutin. Oke. Kan
Kan kebanyakan pembangunan itu infrastruktur wilayah tidak menjadi fokus utama kan? Kan kebanyakan lebih banyak pada kegiatan, semua kegiatan saya lihat itu berbasis hotel. Pertemuan petani di hotel, penanganan kemiskinan di hotel, pengembangan keluarga berencana semua di hotel, semuanya isinya rapat. Seberapa banyak pun anggaran yang kita miliki kalau dibuat seperti itu tidak bisa. Nah, bagaimana? Loh, gubernur itu punya otoritas untuk melakukan evaluasi terhadap anggaran kabupaten kota. Dia punya kewenangan itu. Kewenangan itu. Oke. Kan gampang. Gubernur punya otoritas. Kalau nyusun APBD, bupatinya panggil. Kepala dinasnya panggil. Paparan dong. Lu mau bikin apa nanti? Kita sodorin data. Di kabupaten kamu tuh SD-nya roboh. Jalan kampungnya jelek-jelek. Bangunan irigasinya rusak. Puskesmasnya, peralatannya sudah tidak memadai. Mobil ambulannya mogok terus. Ini kebutuhan publik, listriknya belum terjangkau 100%. Yang punya MCK masih sedikit, masih ada yang BAB di depan rumah. Maka, begini. Saya ingin kabupaten Anda, semua anggaran difokuskan di itu tahun ini. Kan bisa dong, difokus itu. Sisanya, kita kirim. Bentuknya ini. Selesai, Pak. Saya katakan, saya sanggup ngeberesin ini hanya dalam waktu 3 tahun. Apa yang Anda selesaikan dalam 3 tahun? Infrastruktur, rapi. Urusan warga yang tidak punya MCK beres. Puskesmas bosan nanti rapi. Nggak akan ada lagi nanti orang Sukabumi, orang Kuningan harus ngantri di Hasan Sadikin 6 bulan untuk menunggu operasi. Wow. Kan problem orang Jawa Barat, penduduknya banyak, rumah sakit andalannya Hasan Sadikin 1 di Bandung. Mau operasi ngantri 8 bulan, 10 bulan, saking panjangnya. Itu kan bisa dibikin solusi. Nggak usah lagi provinsi pengen tampil punya kelembagaan sendiri. Nggak usah. Rumah sakit ini saya akan bikin ruangan khusus untuk paru-paru di kabupaten ini. Kabupaten ini untuk jantung. Kabupaten ini bedah syaraf. Kabupaten ini nih. Dalam 5 tahun ke depan, mana anak-anak Jawa Barat yang harus saya sekolahkan kedokteran spesialisasi untuk jurusan-jurusan yang tidak ada di Jawa Barat di rumah sakit. Saya penuhin. Selesai, Pak. Uang negara cukup, saya sudah tahu itu jumlahnya. Dan itu cukup 3 tahun. Cukup 3.